Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Madsa Surba, khususnya kelas 8? Pada pertemuan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan Persatuan Indonesia. Kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan organisasi Kebangkitan Nasional sebelum tahun 1908, yakni Budi Utomo, Indise Partik, dan Sarekat Dagang Islam. Nah, kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan Persatuan Indonesia. Namun sebelumnya anak-anak, silakan kita semuanya membaca doa terlebih dahulu ya. Bu Miftah pimpin dari sini, kalian menirukan dari rumah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja anak-anak, kita akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan apa saja tahapan-tahapan dalam pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan yang dialami oleh generasi muda. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sikap positif berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja kita bahas materi yang pertama ya nak, yakni kaitannya dengan tahap-tahap dalam pembinaan persatuan. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan agar persatuan dan kesatuan di Indonesia itu tetap berjalan seperti biasanya. Nah, yang pertama adalah kaitannya dengan perasaan senasib. Bahwasanya bangsa Indonesia harus merasakan rasa senasib sepenanggungan kaitannya dengan yang dialami, kondisi bangsa Indonesia yang dialami. Maka bisa memunculkan faktor-faktor keterikatan terhadap kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Jadi kalau kita sudah bisa merasakan nasib yang sama, maka itu akan mempererat kaitannya dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, ini kaitannya dengan kebangkitan nasional. Kebangkitan kalian tahu artinya bangkit dari keterpurukan. Nah, ini karena kaitannya dengan nasional, berarti kebangkitan yang dilakukan oleh suatu negara yakni Indonesia. Di sini Bu Miftah tuliskan pengertiannya adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Jadi lingkupnya sudah se-Indonesia, bukan daerah-daerah saja. Misal yang diusik oleh penjajah itu daerah Jawa, lalu yang lainnya tidak mau membantu. Nah, itu bukan kebangkitan nasional, tetapi kebangkitan suatu daerah tertentu. Kalau lingkupnya nasional berarti satu wilayah Indonesia. Yang ketiga, kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Nah, ini penegasan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi Sumpah Pemuda, tetapi nanti di bab ketiga. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Masih ingat pengertian dari proklamasi nak? Iya benar, kaitannya dengan pernyataan bangsa Indonesia bahwasanya sudah merdeka, tidak dijajah oleh bangsa lain. Di sini Bu Miftah tuliskan pengertian dari proklamasi kemerdekaan adalah titik puncak perjuangan rakyat Indonesia, di mana sudah klimaksnya
kaitannya dengan pernyataan bahwasanya Indonesia telah merdeka. Selanjutnya kaitannya dengan kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda. Ini kaitannya dengan yang dilaporkan, kemunduran apa saja yang dialami oleh pemuda-pemuda di Indonesia. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Nah, ini bisa dibuktikan dengan bentrok para pelajar, bentrok masyarakat, ataupun yang Buta gambarkan di background ini kaitannya dengan KDRT. Nah, yang dilakukan oleh orang yang sudah menginjak lebih tua ya nak ya, karena yang sudah menikah misalnya seperti itu. Yang kedua, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. Bu minta contohkan di sini misalnya sikap ketidakjujuran mencontek ketika ulangan harian. Nah, ini sudah menjadi membudaya karena sudah menjadi kebiasaan pelajar dalam mengerjakan ulangan dengan cara yang curang, dengan cara melihat jawaban temannya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya nak ya. Yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Nah, apakah sampai sekarang juga seperti itu, Bu? Iya, karena kalau kita lihat artikel-artikel yang ada di majalah ataupun koran, banyak orang yang menghina presiden kita. Itu termasuk rasa tidak hormat kepada seorang pemimpin. Ada lagi kemarin Bu Mita melihat di televisi, ada yang melaporkan orang tuanya karena dimarahi sama orang tuanya sampai masuk pengadilan. Nah, ini juga termasuk rasa tidak hormat kepada orang tua, apalagi guru. Banyak kasus yang dikaitkan atau dilaporkan oleh wali murid kaitannya dengan kebijakan yang dilakukan oleh guru kepada anaknya. Nah, itu mungkin contoh konkretnya. Yang keempat, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Nah, kita sering mendengar ujaran kebencian, aliran misalnya kaitannya dengan agama. Nah, itu sangat membahayakan diri kita sendiri nak. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia semakin memburuk karena banyak kita ketahui, kita ikut-ikutan yang melihat vlognya siapa misalnya dengan bahasa yang menurut tata bahasa itu tidak baik atau tidak baku dan tidak perlu digunakan. Jadi kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak usah ditiru ya nak ya. Selanjutnya, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda. Nah, ini misalnya ikut-ikutan memakai narkoba dan sebagainya. Nomor 7, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Nah, banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa memfilter. Nah, artinya menyaring budaya-budaya mana saja yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Kalau misalnya tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, ya tidak usah dicontoh. Misal pakaian, ataupun gaya bahasa, dan seterusnya. Nomor 8, melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. Jadi jiwa kepahlawanannya sudah mulai hilang atau luntur, yang mementingkan kepentingannya pribadi tanpa mementingkan kepentingan golongan atau bersama. 9, meningkatnya sikap pragmatis. Pragmatis ini contohnya ketika kalian mengerjakan sesuatu, kalian hanya copy paste dari internet, itu namanya pragmatis. Memikirkan sesuatu yang praktis, yang mudah untuk dikerjakan. Jadi tanpa kalian pikirkan, pokoknya ditempel aja Bu, pokoknya sudah ngerjakan tugas. Nah, itu yang tidak diperbolehkan nak. Sama halnya dengan memasak mie instan, tinggal direbus kalian makan. Nah, itu kan tidak sehat. Nah, contohnya seperti itu. Dan hedonisme. Hedonisme ini bersikap mewah-mewahan. Misal memakai perhiasan berlebihan, memakai HP lebih dari satu. Nah, itu namanya hedonisme dengan ditunjukkan kepada orang lain. Nomor 10, makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Nah, ini
sedikit tidak merespon, misalnya seperti itu, tidak mau peduli dengan pedoman yang sudah diajarkan oleh agama. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, 10 masalah yang dialami oleh para pemuda. Selanjutnya, sikap positif yang ada kaitannya dengan masalah tersebut supaya tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 ternyata sudah dituliskan kaitannya dengan nilai-nilai kebangsaan yang perlu kita laksanakan. Nomor 1, nilai religius. Ini bisa dimasukkan dalam sila pertama kaitannya dengan keagamaan. Nah, kaitannya dengan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan beragama. Di sini Bu Mufta contohkan misalnya hafiz Quran. Nah, itu kan bisa kalian lakukan sesuai dengan ibadah kalian. Misalnya kalau kalian ingin mengajak atau merangkul orang tua kalian ke surga dengan hafiz Quran. Nah, itu kan jalan atau perintah yang harus dilakukan oleh agama. Ini contoh dari nilai religius. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ini ada kaitannya dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada kaitannya dengan hak asasi manusia, kaitannya dengan persamaan derajat martabat manusia. Nah, di sini Bu Mufta contohkan misalnya kegiatan donor darah. Ini adalah contoh nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai produktivitas. Ini kaitannya dengan produksi. Apa saja yang bisa kalian hasilkan. Ini Bu Mufta kasih contoh, misal nelayan menangkap ikan, lalu dipasarkan, diangkut, lalu ditaruh di pasar ikan misalnya, lalu kita konsumsi. Ini kaitannya dengan nilai produktivitas. Bagaimana kalian bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menambah perekonomian kalian sendiri dan negara. Yang selanjutnya, nomor 4, nilai keseimbangan. Nah, ini ada kaitannya dengan keseimbangan, keserasian, keselarasan, kaitannya dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misal hak kalian dalam bersekolah, hak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, sedangkan kewajibannya kalian harus membayar iuran SPP misalnya, seperti itu. Harus seimbang. Makanya di sini Bu Mufta gambarkan hak dan kewajiban itu harus seimbang, harus adil. Selanjutnya, nilai demokrasi. Nah, demokrasi ini berarti kaitannya dengan pemilu, Bu. Bisa. Kaitannya dengan tokoh pemimpin. Nah, di sini Bu Mufta gambarkan ada tokoh-tokoh pemimpin yang ada kaitannya dengan memiliki jiwa patriotisme. Kalau memiliki jiwa patriotisme berarti kalian mau menjadi seorang pemimpin yang bisa dilakukan melalui pemilu. Selanjutnya, nilai kesamaan derajat. Ini hampir sama dengan nilai kemanusiaan. Kaitannya dengan keadilan, kaitannya dengan persamaan hak dan derajat manusia. Nah, di sini Bu Mufta contohkan, misal kalian harus mendapatkan persamaan dalam perlindungan hukum, harus seimbang. Selanjutnya, nilai ketaatan hukum. Kalau misalnya ada taat, berarti harus kalian patuhi dan kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga ada kaitannya dengan tadi, nilai yang sebelum nilai ketaatan tadi, yang harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kalau misalnya di rambu lalu lintas, kalian berhak untuk melewati, tetapi kalian harus kewajibannya mematuhi peraturan yang ada di sana. Kalau misalnya lampu merah ya harus berhenti, seperti itu. Setelah ini silakan kalian kerjakan tugas yang Bu Mufta tuliskan. 1 soal, kalian cari 2 contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari setiap sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang Bu Mufta jelaskan tadi, nilai religius, nilai kemanusiaan, dan seterusnya. Kasih 1, misal nilai religius 2 contoh, nilai kemanusiaan 2 contoh, seperti itu ya Nak ya. Silakan ditulis di buku catatan, lalu difoto, dikirim ke Google Classroom. Kemarin Bu Mufta sudah memberikan catatan. Bagi yang masih diketik, Bu Mufta tuliskan di situ dan Bu Mufta kurangi 5 poin ya Nak ya. Tolong untuk pertemuan hari ini silakan semuanya menulis
ya, biar ada catatan untuk pembelajaran daring. Kesimpulan yang bisa Bu Mita sampaikan ini kaitannya dengan sikap apa saja yang bisa memunculkan permasalahan dan sikap positif yang harus kita lakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Silakan kalian pelajari kembali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.